Jadi bisa kok orang dengan diabetes tidak harus seumur hidup minum obat, tapi dengan mencapai remisi diabetes. Jadi urutan makanannya pertama adalah kita harus makan dulu dari makanan yang paling tidak menaikkan gula darah. Kalau kita lihat piring gizi seperti ini ya, jadi kan yang pertama kalau piring gizi ini dia mau kasih lihat bahwa seluruh komponen makanannya harus ada. Jadi kan kalau komponen makanan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya. Halo teman Sehat Organik, kembali lagi sama saya Jessica. Nah hari ini saya udah ditemenin nih sama Dr. Rafael Kosasi, spesialis gizi klinik. Apa kabar dok? Sehat. Dokter meluangkan waktunya, spesial nih dok ya buat Organik ya untuk edukasi ya dok ya. Iya. Jadi banyak yang bertanya kepada Organik, diabetes itu bisa sembuh atau tidak sih? Nah jadi di video ini kita mau membahas tentang remisi diabetes. Oke, ada istilah remisi diabetes yang merupakan tujuan akhir dari pengobatan diabetes. Dikeluarin sama American Diabetic Association. Yang kita sebut dengan remisi diabetes itu adalah kalau seorang penderita diabetes, kadar gula darahnya dinilai dari HbA1c-nya di bawah 6,5 tanpa mengkonsumsi obat-obatan yang memengaruhi gula darah seseorang. Nah berarti memang para penderita diabetes baiknya adalah memiliki tujuan remisi diabetes, seperti itu? Iya, karena kalau kita mencapai remisi diabetes, maka sebenarnya resiko untuk terjadinya komplikasi dan gejala itu bisa dikurangi sampai seminimal mungkin ataupun hampir tidak ada. Jadi bisa kok orang dengan diabetes tidak harus seumur hidup minum obat, tapi dengan mencapai remisi diabetes itu dia bisa hidup dengan gula darah yang normal tanpa obat. I see, berarti bisa tanda kutip bebas dari diabetes lah ya? Betul. Nah sekarang kalau sudah punya target remisi diabetes nih dok, how to achieve remisi diabetes? Dari segala terapi diabetes ya, yang paling bermakna untuk menurunkan HbA1c adalah perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup itu wajib dilakukan walaupun minum obat juga, gitu ya. Menurut pendapat saya ada 3 hal yang harus diubah. Pertama itu harus mindsetnya dulu, bahwa diabetes ini bisa disembuhkan atau bisa dicapai remisinya. Yang kedua, perubahan gaya makan ya, atau perubahan diet. Yang satu lagi adalah perubahan intensitas dari aktivitas fisik. Nah, berarti kita bahas yang kedua nih dok, pola makan ya. Ya. Kayaknya pas udah dengar kata-kata diet, waduh nggak enak, menderita, terus nggak mau gitu. Nah, jadi pola makan seperti apa sih dok yang cocok nih untuk para penderita diabetes biar capai remisi? Pola makan yang paling mudah diikuti, jadi sebaiknya makanan itu diberikan jeda. Jeda waktunya itu biasanya diatur 3 jam. Oke. Sehingga orang diabetes optimalnya makan 3 kali makan besar dengan 3 kali snack. Habis breakfast misalnya jam 6 pagi, nanti dia harus snack lagi kira-kira jam 9. Oke, 3 jam kemudian ya. Makan siang jam 12, terus snack lagi jam 15, terus jam 18 makan malam. Terus kalau memang misalnya mau snack lagi, maka snack terakhirnya sekitar jam 21 kalau orangnya belum tidur. Ya, ini terutama untuk pasien-pasien diabetes yang juga masih menggunakan insulin basal pada malam hari. Itu penting banget ada snack malamnya. Jadi ini bisa membantu sekali. Kalau dia kenyang terus, ya otomatis dia nggak terlalu pingin snack atau ngemil makanan yang sangat menaikkan kadar gula darah. Kayak gitu. Itu berarti dari porsinya dulu ya dok ya? Porsi dan komposisi makanannya harus seimbang. Nah mungkin kalau ngomongin porsi, kita bisa langsung pakai piring nggak? Nah, kalau kita lihat piring gizi seperti ini ya, bahwa seluruh komponen makanannya harus ada. Jadi kan kalau komponen makanan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya. Nah, kalau untuk komponen karbohidratnya itu kayak nasi, kentang gitu ya, roti atau oatmeal, bisa juga jagung atau umbi-umbian gitu. Cuma seperempat piring. Nah, kalau misalnya protein, bisa dapat dari protein hewani atau protein nabati. Itu juga jumlahnya seperempat piring. Jadi bisa kayak ayam, ikan, atau telur, atau daging merah untuk protein hewani. Bisa tahu, tempe, atau kacang-kacangan seperti kacang merah atau edamame. Kalau sayur dan buah, sumber serat ini juga setengah piring ya, atau 2 kali lipat dari nasinya. Oke, setelah itu apa deh dok selain porsinya? Selain porsinya, yang kita harus ketahui adalah bisa urutan makannya. Urutan makan tuh gimana dok? Menghindari supaya tidak terjadi lonjakan gula darah. Jadi kalau kita habis makan, kita nggak boleh lewat 180, tapi kita juga nggak boleh di bawah 70 waktu puasa. Ya, supaya nggak ada resiko komplikasi hipoglikemia, dan gula darahnya juga masih bisa dikontrol karena nggak sering tinggi. Kalau misalkan ibaratnya gambar, ya ada batas atas, ada batas bawah. Ya, betul. Dia fluktuasi gula darah atau kadar gula darahnya mesti benar-benar dijaga di tengah Di ya? tengah-tengah, 70% dalam 1 hari. Jadi urutan makanannya pertama adalah kita harus makan dulu dari makanan yang paling tidak menaikkan gula darah.
yaitu serat. Oke. Jadi kita makan seratnya duluan sampai habis. Oh. Kalau seratnya sudah habis, maka urutan makan berikutnya adalah makan proteinnya, kemudian baru makan makanan pokoknya atau makanan sumber karbohidratnya. Oke, ini menarik banget. Berarti ya udah nggak boleh dicampur-campur lagi ya dok ya? Nggak boleh dicampur-campur lagi, terutama untuk orang diabetes. Kalau ingin mencapai kontrol gula darah yang paling optimal. Nah dok, berarti so far pola makan yang dibuat oleh M-Ganik itu udah cukup tepat ya dok ya? 3 kali makan utama dan 3 kali cemilan. Ini kita bisa punya icon nih begini gitu ya. Jadi memang sebenarnya pola makan untuk mencapai remisi diabetes tuh nggak sulit ya dok ya? Iya, memang nggak sulit. Bahkan kita bisa bilang ini sebenarnya makanan biasa yang kita makan sehari-hari. Masih bisa kok menikmati hidup dan banyak makanan-makanan yang enak dan nggak naikin kadar gula darah. Percakapan kita hari ini cukup menarik. Yang pertama mindset atau pola pikir, dan juga kedua pola makan. Sama yang terakhir adalah harus ditutup dengan olahraga dengan intensitas yang sedang atau minimal konsisten di bare minimum. Iya, betul. Dan remisi diabetes ini benar-benar perlu menjadi targetnya untuk para penderita diabetes. Penderita diabetes sih itu semuanya harus mengetahui bahwa diabetes ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pola hidup, ya. Maka yang harus diganti dan harus dikonsistenin untuk dijaga seumur hidup adalah pola hidupnya. Nah, menjaga kesehatan bagi para penderita diabetes atau bagi semua orang itu adalah kewajiban dan bukti cinta kita bagi keluarga. Apalagi kalau misalnya pada diabetes ini sekarang adalah kepala keluarga atau ibu bagi anak-anaknya. Pikirkan bahwa kesehatan seumur hidup itu juga berarti kita bisa menjaga atau bersama orang yang kita cintai lebih lama. Wah, luar biasa sekali kata-kata mutiaranya dok. Semoga ini harus menginspirasi nih semua yang dengar kata-kata Dr. Rafael tadi barusan. Oke, kalau kayak gitu, thank you so much dok for the education sama-sama. hari ini. Saya berharap semoga edukasi ini bisa diterima dan bisa dimengerti ya, dan mempraktekkan 3 hal yang di-mention sama Dr. Rafael tadi. Amin. Oke, dan juga untuk para teman sehat M-Ganik, kalau misalkan mau tahu lebih banyak lagi tentang remisi diabetes, kita udah sediain link, itu tinggal diklik aja. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan juga jangan lupa di-share biar semakin banyak penderita diabetes yang mendapatkan informasi dan juga edukasi ini. Thank you so much Dr. Rafael. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi dok ya, jangan bosan edukasi ya teman sehat M-Ganik ya.